Nama saya Helpiana dengan NIM 2111320057, kelas BKI 5B. Di sini saya akan menjelaskan resume materi dari 1 sampai 10 mata kuliah penyuluhan sosial. Materi 1 yaitu konsep dan orientasi penyuluhan, bimbingan dan konseling Islam. Penyuluhan sosial menurut KBBI adalah berasal dari kata sulu yang artinya barang yang dipakai untuk media penerangan. Sedangkan penyuluh adalah seseorang yang ditugaskan untuk memberikan penerangan atau petunjuk jalan. Fungsinya yaitu dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan dapat meningkatkan kualitas dan komitmen. Kemudian materi yang kedua yaitu permasalahan sosial. Permasalahan sosial mengandung dua kata yaitu masalah dan sosial. Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. 4 faktor penyebab masalah sosial, yaitu faktor ekonomi, biologis, budaya, dan psikologis. Materi yang 3 yaitu perkembangan sosial altruisme. Perkembangan sosial adalah proses pertumbuhan yang dialami oleh individu dalam interaksi, perilaku, dan hubungan mereka dengan orang lain di dalam masyarakat. Kemudian altruisme adalah konsep dalam psikologi dan etika yang merajuk di mana individu membawa atau mendukung orang lain tanpa mengharapkan imbalan pribadi atau manfaat langsung. Kemudian materi yang keempat yaitu teori perkembangan sosial. Konsep interpersonal skill atau berinisiatif, mendengar, komunikasi asertif, kemudian mengatasi konflik. Menurut Erikson, masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan psikologis seseorang individu. Peranan ini dimulai dari pola asuh orang tua hingga aturan atau budaya masyarakat. Kemudian materi kelima yaitu konsep gender dan penerapannya. Kesetaraan gender adalah sifat karakteristik seseorang yang membedakan laki-laki perempuan, mencakup pakaian, sikap, kepribadian, peran, dan tanggung jawab yang dikonstruksi secara sosial dan kulturnya. Gender adalah cara pandang atau persepsi manusia terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan disandarkan pada perbedaan jenis kelamin secara kodrat biologis. Kemudian materi yang keenam yaitu konsep sikap, pembentukan dan pengukuran sikap. Pengertian sikap. Sikap adalah evaluasi atau penilaian subjektif terhadap objek, orang, situasi atau gagasan. Ini dapat berupa perasaan, pendapat, atau keyakinan yang kita miliki terhadap sesuatu. Sikap melibatkan komponen kognitif atau pengetahuan dan keyakinan. Kemudian pembentukan sikap itu sosial, pendidikan pengetahuan, nilai dan keyakinan, media informasi, kemudian kepentingan pribadi. Kemudian materi yang ketujuh yaitu motif sosial. Definisi motif sosial di sini adalah secara umum mengacu pada alasan atau dorongan yang pastinya mampu untuk mendorong individu atau kelompok dalam masyarakat untuk bertindak, berperilaku atau berinteraksi sosial dengan norma, nilai atau harapan sosial. Motivasi, nilai kemanusiaan, pendekatan kolaboratif. Kemudian materi yang ke-8 yaitu konformitas, kepatuhan, dan kesepakatan. Konformitas menurut Surjono Sukanto, konformitas adalah proses menyesuaikan diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Materi yang ke-9 yaitu konsep altruisme dan perilaku prososial serta implikasinya. Pengertian altruisme merupakan bentuk kepedulian terhadap individu lain yang membutuhkan. Perilaku yang berkembang berdasarkan nilai solidaritas, yaitu sosial nilai yang mendasari perbuatan seseorang tanpa menghiraukan akibat yang mungkin timbul terhadap dirinya sendiri. Ciri altruisme yaitu terbentuknya saling peduli antara sesama, kemudian empati atau kemampuan untuk merasakan perasaan, kemudian keinginan memberi dan kesukarelaan. Materi yang ke-10 yaitu strategi layanan penyuluhan. Yang pertama yaitu role playing. Role playing merupakan metode bimbingan dan konseling kelompok yang dilakukan secara sadar dengan diskusi tentang peran dalam kelompok di dalam kelas suatu masa. Kemudian sosiodrama. Teknik sosiodrama adalah suatu cara dalam bimbingan yang memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mendramatisasikan sikap, tingkah laku, dan penghayatan seseorang yang dilakukan dalam hubungan sosial sehari-hari di masyarakat. Mungkin itu saja resumen dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.